الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. متفق عليه. وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. رواه النسائي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه. Keutamaan Mekah dan Madinah yang tak dimiliki kota lain di seluruh dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Ya Rabbku, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Al-Quran, Surat Ibrahim ayat 35. Sekarang ini, kalangan sekte-sekte yang anti Mekah dan Madinah kian gencar memberikan julukan-julukan buruk kepada Mekah dan Madinah. Secara implisit mereka menyerang negeri tempat lahirnya sejarah Islam ini dengan menyebut Mekah dan Madinah sebagai Wahabi. Julukan itu sudah dibantah pemuka ulama Mekah dan Madinah. Karena pusat tegaknya agama Islam di muka bumi ini adalah Mekah dan Madinah. Sejarah para nabi dan rasul ada di Mekah dan Madinah. Sejak zaman Nabi Adam alaihi salam,
Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat disayangkan apabila kalangan awam terhasut oleh pihak-pihak yang anti Mekah dan Madinah. Terutama akibat hasutan menuding sebagai Wahabi. Padahal mereka berhaji ke Mekah jika mereka memang Muslim. Dan salat menghadap ke Ka'bah yang ada di kota suci Mekah. Hanya kalangan yang memiliki kedengkian terhadap Islamlah yang berupaya memisahkan umat Muslim dari Mekah dan Madinah. Tegaknya dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya di muka bumi ini adalah di Mekah dan Madinah. Dajjal pun di akhir zaman tak akan mampu merusak dan memasuki Mekah dan Madinah. Pemahaman Islam yang sahih dan terjaga hanya ada di dua negeri ini hingga tegaknya hari kiamat nanti. Lalu dengan dalih apa seorang Muslim berani mengabaikan keutamaan dua kota suci ini? Mekah dan Madinah adalah negeri yang dijamin oleh Allah. 4 imam mazhab Ahlu Sunnah sepakat menyatakan Mekah dan Madinah sebagai negeri yang menjadi pusat tegaknya sunnah Rasulullah hingga hari kiamat. Makkah dengan Masjid Al-Haram dan Madinah dengan Masjid Nabawi merupakan dua wilayah yang memiliki keutamaan tertinggi dibanding tempat manapun di dunia. Hal itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian melakukan bepergian kecuali ke 3 masjid, Masjid Al-Haram, masjidku ini, dan Masjid Al-Aqsa." Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun keutamaan dua kota tersebut tidak semata-mata karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan karena di kedua wilayah tersebut terdapat tanah haram, dengan makna status wilayah aman dan diharamkan peperangan di dalamnya. Keharaman Makkah ditegaskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan keharaman Madinah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, "Sungguh Ibrahim telah mengharamkan Makkah, dan aku mengharamkan Madinah, di antara tepinya, janganlah ditebang kayu berdurinya dan diburu binatang buruannya." Hadits riwayat Imam Muslim. Hadits sahih. Keutamaan Makkah juga terletak pada keutamaan Masjid Al-Haram, khususnya tidak terputusnya manusia yang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah hingga hari kiamat dan tawafnya jutaan malaikat di Bait Al-Makmur, tepat di atas Ka'bah. Quran Surat At-Tur ayat 1-4. Sedangkan keutamaan Madinah terletak pada keutamaan Masjid Nabawi, khususnya kemuliaan Raudah yang menjadi taman-taman surga. Keutamaan Makkah dan Madinah terletak pula pada bebasnya kedua wilayah tersebut dari pengaruh Dajjal, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah setiap negeri melainkan Dajjal akan menginjakkan kakinya di sana kecuali Makkah dan Madinah. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lebih jauh lagi, keutamaan Makkah dan Madinah juga terletak pada banyaknya keberkahan yang terdapat di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madinah banyak menyimpan kebaikan dan menghilangkan keburukan sebagaimana api menghilangkan kotoran pada perak." Hadits riwayat Imam Muslim. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang menanggung kesusahan di kedua wilayah tersebut atau meninggal di dalamnya akan mendapat jaminan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits riwayat Muslim. Penelitian Yasin Al-Syauq tahun 2008 dengan gagasan pemunculan Jam Makkah menyebutkan bahwa wilayah Makkah merupakan pusat poros bumi.
Oleh karenanya, waktu Makkah merupakan patokan waktu internasional yang tepat secara ilmiah. Sehingga gagasan jam Makkah yang arah jarumnya bergerak ke kiri disesuaikan dengan gerakan orang-orang yang melakukan tawaf yang disinyalir sejalan dengan fitrah perputaran gerakan seluruh planet. Atas dasar berbagai keutamaan kedua kota tersebut, maka sebagian ahli fikih mensyaratkan ihram dari miqat setiap kali memasuki kota Makkah. Tindakan tersebut dilandasi oleh sikap penghormatan dan pemuliaan terhadap Masjid Al-Haram. Tentu sikap tersebut merupakan tindakan mulia pada tempat yang istimewa. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa syarat ihram tersebut tidak bersifat mutlak karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasuki Makkah dengan tanpa ihram. Terlebih lagi tidak ada satu hadis pun apalagi ayat Al-Quran yang mensyaratkan ihram dari miqat, kecuali bagi mereka yang hendak melakukan ibadah haji maupun umrah. Dengan demikian pandangan mayoritas ulama fikih yang membolehkan masuk Makkah tanpa ihram bagi yang tidak berniat haji maupun umrah merupakan pandangan umum dan diikuti serta memberi kemudahan bagi semua pihak. Sebab banyak orang masuk Makkah untuk keperluan berdagang, menyopir, mengantarkan kerabat, bekerja dan lain sebagainya. Namun mereka yang masuk Makkah dengan ihram dari miqat berarti memuliakan posisi Masjid Al-Haram dan tentunya berhak mendapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Dan tentunya memuliakan dua kota suci umat Islam sedunia ini, juga tidak ikut-ikutan melatahi kalangan Rafidah, Khawarij serta sekte anti Mekah dan Madinah ini. Dengan menjuluki Mekah dan Madinah dengan julukan-julukan yang tidak dikehendaki. Seperti mengatakan sebagai Wahabi. Ketahuilah julukan-julukan yang buruk sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Apalagi terhadap kota suci umat Islam ini. Siapapun yang hendak melihat amalan ahlu sunnah wal jamaah yang sesungguh-sungguhnya maka datanglah ke Mekah dan Madinah. Niscaya Anda akan menemukan tegaknya segala sunnah Nabi di dua kota suci ini. Bahkan hingga akhir zaman, Dajjal tak mampu merusak bahkan memasukinya. Siapapun yang mengaku mengikuti mazhab ahlu sunnah wal jamaah, maka lihatlah di kitab-kitab hadits tentang keutamaan Mekah dan Madinah. Atau lihat pula fatwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang penghormatan mereka terhadap dua kota suci umat Islam ini. Sungguh keliru pendapat yang menghadap-hadapkan pemahaman Islam yang dianuti di Mekah dan Madinah dengan ahlu sunnah wal jamaah atau biasa disingkat di negeri kita sebagai Sunniyah atau Aswaja. Karena Mekah dan Madinah serta Arab Saudi keseluruhannya berpegang kepada mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Maka sungguh keliru seorang yang mengaku muslim. Mengaku ahlu sunnah tapi di hatinya tertanam kebencian kepada Mekah dan Madinah atau Saudi secara umum. Bahkan pendiri negeri kita ini, Soekarno-Hatta, sangat menghormati Saudi Arabia. Silahkan buka sejarah tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia yang pertama-tama digaungkan negeri Islam ini. Maka jauhilah sikap permusuhan terhadap Mekah dan Madinah serta Saudi secara umum. Dengan julukan-julukan Wahabi dan sebagainya itu. Termasuk dengan para alim ulama-nya yang merupakan rujukan ahlu sunnah wal jamaah seluruh dunia sejak dahulu.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم.